Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021501000 dari Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3. Dari mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE, MAK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode harga pokok pesanan atau metode HPP. Jadi, untuk sistem pengumpulan biaya produksi itu ada dua ya. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, yang kedua adalah metode harga pokok proses. Berikut ini adalah pengertian dari metode harga pokok pesanan atau job order costing. Suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan, pekerjaan, pesanan, berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui. Maka biaya-biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Berikut adalah contoh rumusnya ya. Di sini ada harga pokok per unit pesanan. Selanjutnya, total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Selanjutnya, ini ada contoh soal. PT Lestari di bidang produksi pakaian berdasarkan pesanan pada tanggal 16 Mei 2019 memperoleh pesanan dari PT YG Fashion untuk memproduksi 800 unit pakaian. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah 100 juta rupiah. Yang diminta adalah harga pokok per unit dari pesanan tersebut. Di sini kita menjawab untuk harga pokok per unit pesanan. Untuk biaya produksinya adalah 100 juta rupiah dibagi dengan total produksi unit pakaian tersebut ada 800. Jadi hasilnya adalah 125.000 per unit. Yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan job order costing. Di sini bisa untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun per satuan. Untuk manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, yang pertama, menentukan harga jual yang akan diberikan kepada pemesan. Jadi kita harus menentukan harga jualnya. Jika tidak menentukan harga jualnya, kita tidak akan bisa memperhitungkan untuk mendapatkan keuntungannya, seperti itu. Lalu yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi di sini kita bisa mempertimbangkan nih, kita terima atau kita tolak ya untuk pesanan tersebut, gitu. Selanjutnya yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Kita juga harus memantau untuk realisasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk produksi. Selanjutnya yang keempat adalah menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Ini sangat penting ya karena akan berhubungan dengan di laporan keuangan ya untuk di laba dan ruginya. Jadi untuk perhitungan ini sangatlah penting guna membantu atau melihat signifikan keuangannya di perusahaan tersebut. Apakah meningkat, apakah ada laba yang banyak, atau mengalami kerugian. Jangan sampai nanti perusahaan tersebut mengalami gulung tikar atau kebangkrutan seperti itu. Jadi harus kita hitung betul-betul untuk laba atau ruginya tiap pesanan yang akan masuk ke perusahaan kita. Selanjutnya yang kelima adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan ke dalam neraca. Di sini untuk harga pokok persediaan produk jadi dan dalam proses juga kita harus perhitungkan supaya
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk perusahaan itu sendiri yang paling utama itu adalah keuangannya. Jika keuangannya berjalan dengan lancar, selanjutnya keuangan tersebut sehat, lalu biaya-biaya yang dikeluarkan juga balance, pastinya perusahaan tersebut akan panjang gitu ya, tidak mengalami kebangkrutan secara cepat dan bisa diatur keuangan tersebut atau biaya-biaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah karakteristik job order costing. Untuk karakteristik proses produksi di sini ada 4 poin. Yang pertama, sifat produksi terputus-putus. Jadi proses produksi hanya dilakukan ketika perusahaan mempunyai bahan baku saja. Selanjutnya yang kedua, tujuan produksi untuk memenuhi pesanan. Di sini dilakukan produksi karena ada pesanan dan kita harus memenuhi pesanan dari customer tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan. Jadi untuk yang ketiga ini, customer tersebut akan merequest seperti apa pesanan mereka. Misalkan saja untuk kaos, misalnya desainnya seperti ini, atau misalkan meja ukurannya harus seperti ini harus menggunakan ada lacinya atau tidak, seperti itu ya. Jadi tergantung dengan request dari atau permintaan dari customer itu sendiri. Untuk yang keempat, dasar produksi atas dasar order. Jadi kita membuat produksi atau melakukan produksi, proses produksi tersebut kita lakukan atas dasar ada pesanan masuk ke kita, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada karakteristik pengumpulan biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut. Jadi jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi dengan jumlah kuantitas produk pesanan sama dengan harga satuan produk pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk kepada kartu harga pokok pesanan. Adalah kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Kartu harga pokok pesanan adalah buku besar dari akun barang dalam proses atau work in process. Di sini ada contoh untuk kartu harga pokok pesanan, yaitu job order cost sheet. Ada nama langganan tertera yaitu Hotel Garuda dengan nama produknya meja konferensi, kuantitasnya adalah 1 set. Job nomornya 58 untuk tanggal pesanan tanggal 17 Juli, mulai dikerjakan di tanggal 18 Juli dan tanggal selesainya adalah tanggal 10 Agustus. Lalu di kolom bahan baku, di sini di tanggal 18 Juli nomor PO 239-7, jumlahnya adalah Rp2.500.000. Selanjutnya untuk tenaga kerja di tanggal 25 Juli, jumlahnya adalah Rp1.500.000 dan di tanggal 2 Agustus jumlahnya adalah Rp2.000.000. Di total jadi dapatnya ialah Rp3.500.000. Selanjutnya BOP dibebankan di tanggal 9 Agustus, jumlahnya adalah Rp2.625.000. Perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor. Harga jualnya adalah Rp12 juta. Untuk biaya produksi terdiri dari bahan baku senilai Rp2.500.000, lalu tenaga kerja senilai Rp3.500.000, lalu overheadnya Rp2.625.000. Ditambahkan hasilnya adalah Rp8.625.000. Jadi untuk laba kotornya ini adalah harga jual dikurangi dengan biaya produksi, hasilnya mendapat Rp3.375.000. Selanjutnya adalah akuntansi pada job order costing. Di sini untuk yang pertama adalah akuntansi bahan baku.
memelihara catatan persediaan bahan baku, selanjutnya membebankan bahan baku langsung ke pesanan, dan membebankan bahan baku tidak langsung ke overhead. Selanjutnya yang kedua adalah akuntansi tenaga kerja. Memelihara akun-akun yang berhubungan dengan beban gaji, selanjutnya membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan, lalu yang ketiga membebankan tenaga kerja tidak langsung ke overhead. Untuk yang ketiga di sini ada akuntansi overhead pabrik. Mengakumulasikan biaya overhead lalu memelihara catatan terperinci atas overhead lalu membebankan sebagian dari overhead ke pesanan. Selanjutnya kita masuk pada akuntansi metode harga pokok pesanan. Yang pertama akuntansi biaya bahan baku. Yang A, pencatatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Pencatatan persediaan dalam perusahaan manufaktur menggunakan sistem perpetual. Pembelian dan penerimaan bahan baku dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang usaha atau kas. Persediaan bahan baku di debit dan utang usaha atau kas di kredit. Yang B, pencatatan pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang penyimpanan bahan baku untuk pemakaian di pabrik dalam rangka memproduksi barang yang dipesan oleh pelanggan harus didasarkan pada bukti permintaan bahan atau BPB yang dibuat oleh karyawan di bagian produksi. Pengeluaran BB atau bahan baku ini, jurnalnya adalah barang dalam proses bahan baku pada persediaan bahan baku. Selanjutnya pada akhir periode jumlah bahan baku dari seluruh kartu persediaan bahan baku, di mana semua transaksi baik pembelian bahan baku serta pengeluarannya telah dicatat dan dimasukkan ke akun barang dalam proses. Selanjutnya, pemakaian bahan baku tidak langsung atau perlengkapan pabrik, BOP pada persediaan bahan baku. Lalu untuk bahan baku yang telah dikeluarkan dari gudang bahan baku tetapi tidak dipakai akan dikembalikan ke gudang bahan baku dengan membuat slip pengembalian bahan baku. Persediaan bahan baku pada BDP atau barang dalam proses. Selanjutnya, pengembalian bahan baku tidak langsung, yaitu persediaan bahan baku pada BOP atau biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah akuntansi biaya tenaga kerja. Pencatatan dan pembebanan BTK itu adalah biaya tenaga kerja. Dilakukan dua tahap pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat total gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang dihimpun dari kartu-kartu waktu atau time cards, menyediakan data mengenai jumlah jam yang dikerjakan setiap hari oleh masing-masing tenaga kerja yang upahnya dibayarkan per jam. Untuk yang A, di sini untuk mencatat pengakuan gaji dan upah. Jadi gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Selanjutnya untuk yang B, untuk mencatat pembayaran gaji dan upah ialah utang gaji pada kas. Lalu yang kedua, mengalokasikan total gaji dan upah menjadi tenaga kerja langsung yang akan dibebankan ke akun barang dalam proses atau BDP. Dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang akan dibebankan ke akun badan overhead pabrik dikumpulkan dari kupon-kupon waktu pekerjaan atau labor time tickets. Di sini untuk mencatat pembayaran gaji dan upah yaitu utang gaji pada kas. Lalu yang C untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit, biaya administrasi dan umum di debit, biaya pemasaran di debit, dan gaji dan upah di kredit. Untuk di sini ada catatan ya, gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke akun barang dalam proses. Dan untuk gaji dan upah untuk tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke akun BOP. Jadi untuk tenaga kerja langsung itu
barang dalam proses, dan untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu dimasukkan ke akun badan overhead pabrik. Yang ketiga, akuntansi biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP pada pesanan tidak menggunakan biaya yang sesungguhnya terjadi, tetapi menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau predetermined overhead rate. Di sini tarif biaya overhead yang ditentukan di muka sama dengan taksiran total BOP dibagi dengan basis alokasi tertentu. Jadi ada 3 alasan BOP yang sesungguhnya tidak digunakan dalam penentuan harga pokok dari pekerjaan atau produk. Yang pertama, di dalam BOP terdapat biaya atau elemen biaya tetap yang nilainya tidak dipengaruhi oleh volume produksi dan biaya variabel yang nilainya berubah seiring jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, banyak BOP yang belum diketahui nilainya sampai dengan akhir periode. Selanjutnya, yang ketiga adalah adanya BOP yang sesungguhnya yang tidak dapat dibedakan berdasarkan pesanan secara tepat waktu. Pencatatan BOP yang dibebankan kepada pekerjaan berdasarkan tarif dihimpun dalam akun biaya BOP yang dibebankan atau applied factory overhead, sedangkan bahan baku tidak langsung, selanjutnya bahan tenaga kerja tidak langsung, dan penyusutan dihimpun dalam akun BOP. Di sini untuk mencatat pengeluaran BOP yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan, lalu biaya dibayar di muka, utang dagang, lalu ada kas. Untuk mencatat pembebanan BOP, di sini barang dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP yang dibebankan. Selanjutnya, untuk BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Selanjutnya adalah akuntansi untuk pekerjaan yang telah selesai. Mencatat BDP atau barang dalam proses yang telah selesai. Persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Yang kelima, akuntansi untuk penjualan barang jadi, mencatat beban pokok penjualan dari pekerjaan yang dikirimkan ke pelanggan. Beban pokok penjualan pada barang jadi. Selanjutnya, mencatat pengakuan pendapatan dari penjualan atau kredit. Di sini jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan. Kita next untuk menutup BOP yang dibebankan ialah BOP yang dibebankan pada BOP. Untuk menutup BOP yang over applied atau under applied, di sini adalah beban pokok penjualan pada BOP. Untuk yang keenam, akuntansi untuk barang rusak. Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi. Perlakuan akuntansi untuk barang rusak yaitu adalah sebagai berikut. Yang A, biaya kerusakan setelah dikurangi nilai neto yang dapat direalisasikan dibebankan kepada BOP. Mencatat kerugian atas barang yang rusak yaitu barang rusak di debit, BOP di debit pada BDP, itu adanya di kredit. Selanjutnya adalah biaya kerusakan setelah dikurangi nilai neto yang dapat direalisasikan, dibebankan secara langsung kepada pekerjaan yang bersangkutan. Sifat kerusakannya sebagai berikut. Yang pertama adalah normal. Dalam kondisi ini, taksirannya biaya kerusakannya dapat diperhitungkan sebagai elemen dari tarif BOP yang ditetapkan di muka. Dengan demikian, masing-masing pekerjaan akan dibebankan dengan biaya kerusakan pada saat pembebanan BOP kepada pekerjaan-pekerjaan. Yang kedua, bisa disebabkan dengan adanya persyaratan secara tidak langsung oleh pelanggan. Biaya-biaya kerusakan setelah dikurangi nilai neto yang dapat direalisasikan untuk barang rusak tersebut dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan, dan taksiran biaya kerusakan juga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan tarif BOP. Berikut ini adalah contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah kasus dari PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unitnya adalah Rp750, lebih mahal dari biaya bahan baku yang biasa dipakai yaitu
Rp7.600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya tenaga kerja langsung per unit produk yaitu Rp400. Tarif BOP atau biaya overhead pabriknya adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau Rp450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 100 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana. Di sini ada biaya bahan baku langsung, untuk total biayanya adalah Rp750.000 dan biaya per unitnya adalah Rp750. Untuk tenaga kerja langsung, untuk total biayanya di sini adalah Rp400.000 dan biaya per unitnya adalah Rp400. Dan untuk BOP di sini 112,5% dari tenaga kerja langsung, yaitu total biayanya adalah Rp450.000 dengan biaya per unitnya adalah Rp450. Dan dari total biayanya ialah Rp1.600.000 dan total biaya per unitnya adalah Rp1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Lalu di sini diminta untuk ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Lalu yang kedua, biaya dari barang yang rusak dari dibebankan ke pesanan tersebut. Yang pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan jurnalnya adalah barang dalam proses Rp1.600.000 di debit, persediaan bahan baku Rp750.000 di kredit, gaji dan upah Rp400.000 di kredit, dan BOP yang dibebankan Rp450.000 di kredit. Jadi barang dalam proses pada persediaan bahan baku, gaji dan upah, BOP yang dibebankan. Jadi Rp750.000 ditambah dengan Rp400.000 ditambah Rp450.000 itu hasilnya sama ya, Rp1.600.000. Selanjutnya untuk yang nomor 2 di sini ada total biaya atas barang yang rusak. Total biaya yang rusak Rp400.000 ini dari 200 yaitu barang yang rusaknya dikali dengan Rp1.600.000 itu adalah total biayanya dan dibagi dengan 800 itu adalah unitnya ya. Selanjutnya untuk penjualan barang yang rusak di sini Rp80.000 itu dari barang rusak dikali dengan jumlah 400 ini harga yang bisa dijual kembali seperti itu. Jadi pembebanan BOP-nya adalah Rp480.000. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan yang saya jelaskan mengenai metode harga pokok pesanan. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.